Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ikhwatal iman, kaum muslimin, para penuntut ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan membahas kajian yang bertema apa, Pak? Masya Allah, mereka adalah orang-orang soleh. Yang kita bahas ini bukanlah contoh-contoh orangnya, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah kriteria daripada sifat orang-orang soleh. Yang kita bahas bukan orang-orangnya, siapa mereka, ya. Di antara contohnya tidak, tetapi yang kita akan bahas di sini adalah kriteria daripada sifat orang-orang soleh. Karena sering kita mengatakan orang soleh, maka kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan keturunan yang soleh. Di antara doa yang sering kita baca, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku keturunan yang soleh, minas salihin, dari yang soleh-soleh, dari yang soleh, ya. Maka kita meminta kepada Allah agar dianugerahkan keturunan yang soleh. Apakah keturunan yang soleh ini akan kita dapatkan hanya dengan meminta tanpa adanya usaha? Tentunya doa ini harus diiringi dengan usaha. Seperti kita meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, meminta ilmu yang bermanfaat. Apakah dengan hanya sekedar meminta kita akan mendapatkan begitu saja ilmu yang bermanfaat? Wa rizqan thayyiba, kita meminta kepada Allah dengan hanya meminta agar diberikan rezeki yang baik, kemudian tiba-tiba kita mendapatkan begitu saja rezeki tanpa adanya usaha. Maka jawabannya, hendaknya doa ini diiringi dengan usaha. Dan doa Rabbi habli minas salihin ini adalah doa yang diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim untuk bisa mendapatkan keturunan yang baik, siapa keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq, dengan Nabi Ishaq alaihi wassalam, ya. Mereka adalah ahlu tauhid. Mereka adalah keturunan yang baik. Mereka adalah keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan keturunan yang baik tersebut hanya dengan sekedar meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan usaha? Maka jawabannya, kita mendapatkan pelajaran Nabi Ibrahim bukan hanya meminta tetapi juga untuk bisa mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh, keturunan yang taat kepada Allah, diiringi dengan adanya usaha, tarbiyah, pengasuhan dan pendidikan, taklim, ya. Maka pada kesempatan hari ini, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama akan mempelajari apa saja kriteria dari sifat orang-orang soleh. Semoga dengan kita mengetahui ini, kita dapat mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk bisa kriteria daripada sifat-sifat orang soleh ini kita tanamkan, kita ajarkan kepada keturunan kita, agar kita sendiri dan keturunan kita bisa menjadi keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Asal kata daripada soleh, soleh itu artinya adalah sesuatu yang murni, soleh, sesuatu yang bersih,
Sesuatu yang jernih ini namanya soleh. Sesuatu yang baik, tidak memberikan dampak yang buruk, itu namanya secara bahasa soleh. Contoh seperti ini. Saya mengatakan ke jamaah sekalian, apakah air ini soleh li syurbi? Hal hadzal ma solehun li syurbi? Apakah air ini baik untuk diminum? Artinya dia tidak bercampur dengan sesuatu yang kotor, dia tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka secara bahasa namanya soleh. Namanya soleh. Contoh saya katakan, apakah kursi ini soleh lil julus? Apakah kursi ini baik untuk duduk? Artinya apa? Kursi ini tidak memberikan dampak bahaya. Dia ketika diduduki baik, nyaman, ya. Dia memberikan kenyamanan, dia memberikan keamanan, dia tidak memberikan dampak yang buruk. Secara bahasa itulah namanya soleh. Soleh itu artinya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak menghadirkan dampak yang buruk, itu namanya soleh, ya. Kemudian ya, sifat-sifat ataupun kriteria daripada sifat orang yang soleh akan kita dapatkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 114. Ini adalah inti daripada pembahasan kita, yaitu kita akan merujuk pembahasan kita daripada Quran surat Ali Imran ayat 114. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat Quran surat Ali Imran ayat 114, wa ulaika minas solihin. Wa ulaika, dan mereka itulah minas solihin, termaksud daripada golongan orang-orang saleh. Siapa mereka yang termaksud daripada golongan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang saleh? Pertama, Allah Subhanahu wa taala terangkan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka memiliki keimanan kepada siapa? Kepada Allah, dan apalagi dan hari akhir. Dan hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir apa? Hari kiamat. Yang dimaksud dengan hari kiamat apa, Pak? Yang dimaksud dengan hari akhir hari kiamat. Yang dimaksud dengan hari kiamat apa, Pak? Apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya, kemudian digiringlah manusia di hadapan Rabb-nya untuk apa? Dihisab. Jadi hari kiamat adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring kepada Rabb-nya untuk ditanyakan tentang amalnya. Itulah yang dimaksud dengan hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana manusia dibangkitkan lagi dari kuburnya, digiring menghadap kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka dibangkitkan kemudian digiring kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk dimintai pertanggungjawaban dari setiap amal yang telah mereka laksanakan, entah itu amal kebaikan ataupun juga amal keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun kebaikan yang kita, apapun amal yang kita lakukan, entah itu kebaikan khair yang baik ataupun juga syarr yang buruk, maka semuanya amalan ini akan dilihat oleh kita masing-masing yang telah melakukannya. Artinya kita melihat ini adalah kita akan ditampakkan amal tersebut, kemudian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ini adalah kriteria yang pertama dan utama yang harus dimiliki daripada hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang soleh. Maka ketika kita ingin menjadi hamba yang soleh, perhatikan iman kita. Ketika kita ingin menjadi hamba yang soleh, jaga iman kita. Ketika kita ingin menjadi hamba yang soleh,
tingkatkan terus iman kita, karena iman itu yazid wa yanqus. Di dalam kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu naik dan iman itu turun. Iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Wa yanqusu, dan berkurang dengan kemaksiatan. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ketika kita berharap keluarga kita, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang baik, ya, maka yang pertama kali yang harusnya kita tanamkan, yang pertama kali yang hendaknya kita ajarkan kepada mereka adalah berkaitan tentang masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman mereka kepada hari akhirat. Kalau mereka beriman kepada Allah, mereka akan hanya menyembah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Kemudian ketika keluarga kita dia beriman kepada hari akhir, maka apa yang akan mereka lakukan, Pak? Apa dampak baik ketika iman mereka kepada hari akhir itu baik? Mereka, Masya Allah, dampak baik ketika iman keluarga kita baik terhadap hari akhirat adalah mereka akan berupaya untuk melaksanakan ketaatan, kemudian menjaga diri mereka daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka akan mempersiapkan diri mereka sebaik-baik mungkin untuk nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari akhir. Ini adalah dampak baik, pelajaran baik. Ketika iman keluarga kita, iman anak-anak kita terhadap hari akhirat itu baik, maka mereka akan berupaya semaksimal mungkin di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjalankan perintah Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi syariat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama kali harusnya kita ajarkan tentang masalah tauhid, masalah iman. Kita lihat pelajaran yang baik yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai daripada iman, menanamkan akidah yang lurus kepada para sahabatnya, menanamkan di dalam jiwa sahabatnya tentang tauhid. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang diajarkan yang lain-lainnya berkaitan tentang masalah amaliyah, tentang salat. Bukan itu yang pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus setiap rasul kepada umatnya. Fi kulli ummatin rasula. Setiap umat akan ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diutus oleh Allah tabaraka wa taala kepada umatnya untuk mengajarkan yang pertama kali an ya'budullaha, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri mereka daripada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan terlebih dahulu berkaitan tentang masalah iman. Sedangkan masalah salat, kapan kita hendaknya mengajarkan anak-anak kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang masalah salat? Kapan kita memulai mengajarkan salat? Di usia 7 tahun. Usia 7 tahun baru kita mengajarkan salat. Adapun sebelumnya, di usia setahunnya, 2 tahunnya, bahkan mungkin sebelum kita memiliki anak pun kita sudah mengajarkan mereka tentang masalah akidah. Dari mana? Dari memilih pasangan.
Dari memilih pasangan, hendaknya kita memilih pasangan yang memiliki akidah. Hendaknya kita memilih pasangan daripada mereka memiliki ilmu agama yang baik, ketaatan, tauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 kriteria wanita dinikahi, yaitu di antaranya kecantikan, hartanya, nasabnya. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang masalah agamanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama yang terakhir dan kriterianya banyak, tetapi apa yang disebutkan dan ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berkaitan tentang masalah agama, berkaitan tentang masalah akidah, berkaitan tentang masalah iman, berkaitan tentang masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falfar bidatid din taribat yadak, pilihlah wanita yang memiliki agama. Artinya memiliki agama di sini adalah memiliki keyakinan yang baik kepada Allah Tabaraka wa taala. Artinya memiliki agama di sini adalah memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya menjalankan perintah Allah dan berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan memiliki agama. Karena seseorang dapat dilihat apakah dia memiliki agama yang baik atau tidak, dilihat dari ketaatan dia, dilihat daripada upaya dia untuk menjaga dirinya daripada kemaksiatan, ya, daripada kemungkaran, daripada perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah wanita yang memiliki agama, artinya pilihlah wanita yang memiliki akidah, pilihlah wanita yang memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ilmu yang harusnya pertama kali dan yang utama kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada umat ini. Kita lihat Pancasila saja yang menjadi rujukan hukum-hukum yang ada di dalam negeri kita ini. Pertama kali yang disebutkan di dalam butir Pancasila yaitu berkaitan tentang masalah akidah, berkaitan tentang masalah iman, masalah sosial, masalah akhlak, masalah budaya, masalah keadilan, kemudian masalah toleransi. Itu poin-poin selanjutnya. Karena orang kalau sudah imannya baik, dia pasti akan adil. Kalau imannya sudah baik, sosialnya akan baik. Kalau dia sudah imannya baik, maka hubungan muamalah dia dengan sesama manusia itu pun juga akan baik. Maka bagaimana umat ini akan baik di antara mereka kalau hubungan dia saja dengan Allah Tabaraka wa taala, dengan Rabb-nya itu tidak baik. Bagaimana dia akan baik muamalahnya? Ya. Dia akan berupaya untuk amanah, menjalankan amanah ya, dengan baik. Dia akan toleransi kalau dia sendiri tidak pandai bertoleransi dengan Rabb-nya. Dia itu berupaya untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kepada kita penduduk negeri Indonesia ini tentang masalah akidah, tentang masalah iman, tentang masalah bagaimana keyakinan kita yang baik kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meyakini bahwasanya Tuhan yang kita sembah hanyalah satu, hanyalah Esa. Dan ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Ini yang harusnya pertama kali yang kita hendaknya ajarkan kepada masyarakat kita, kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana keimanan mereka, bagaimana mereka harus meyakini di dalam akidah mereka tentang ketuhanan yang hanya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah golongan atau kriteria daripada sifat orang yang soleh, yaitu dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maka konsekuensi orang yang beriman kepada Allah, dia hanya menyembah Allah Tabaraka wa taala. Dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diantara konsekuensi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara konsekuensi keimanan seorang hamba kepada hari akhirat apa? Beramal, berupaya menjalankan ketaatan dan menjaga dirinya daripada kemaksiatan serta kemungkaran dan juga perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada beriman kepada hari akhir yaitu beriman bahwasanya manusia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam kehidupan yang kedua. Kehidupan yang itu adalah bernilai abadi, kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih abadi. Maka orang yang beriman kepada hari akhirat, di antara konsekuensinya adalah dia beramal. Dia akan berupaya untuk segala nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh setiap nikmat yang diberikan oleh Allah jika tidak menjadikan hambanya dekat kepada Allah Tabaraka wa taala, maka nikmat tersebut pada hakikatnya adalah musibah. Maka nikmat tersebut pada hakikatnya adalah musibah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Ketika seorang hamba terus mendapatkan kebaikan, nikmat, tetapi bukannya dia menjadikan nikmat tersebut adalah sebagai sarana, objek yang mendekatkan dirinya kepada Allah, namun dia menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah istidraj dan nikmat tersebut adalah pada hakikatnya sebagai musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hazim rahimahullah ta'ala pernah berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Ini kalimat yang bagus sekali untuk kita hafalkan. Kalimat yang bagus untuk selalu kita ingat-ingat, yang kita jadikan sebagai reminder, pengingat agar kita selalu hati-hati dengan setiap nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai terlalaikan, begitupun juga jangan sampai terabaikan. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat, kullu ni'matin artinya apa? Setiap nikmat, la tuqarribu minallah, yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah. La tuqarribu, tuqarrib artinya mendekatkan, menjadikan dekat. Ya, tuqarrib. Ya, tuqarrib artinya mendekatkan, menjadi dekat. Minallah, menjadi dekat dengan siapa? Dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Fahiyya, maka nikmat tersebut dia baliyah. Baliyah artinya adalah musibah. Maka nikmat tersebut bukanlah sesuatu yang baik untuknya, tetapi nikmat tersebut menjadi sesuatu yang buruk untuknya. Dia menjadi sumber musibah atau sebab dia mendapatkan musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala, maka pada hakikatnya nikmat tersebut adalah baliyah, yaitu musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita, janganlah kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, karena sesungguhnya perhiasan dunia, pernak-pernik perhiasan dunia adalah pada hakikatnya al-gurur, sesuatu yang dapat menipu kita. Nah, menipu berarti akan mengajak kita kepada keburukan yang menjadikan kita terjerumus di dalam musibah, tercampakkan kita di dalam hal-hal yang buruk. Maka ini poin yang pertama. Orang yang soleh adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat di dalam Quran surat Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan orang yang paling baik atau makhluk yang paling baik, ciptaannya Allah Tabaraka wa ta'ala yang paling baik, yang disebut di dalam ayat ini sebagai khairul bariyah. Sebagai khairul bariyah. Siapa mereka orang yang baik
atau makhluk yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu sebagai ayat yang menerangkan kembali penekanan dari Quran yang kita bahas saat ini. Quran surat Ali Imran ayat 114. Siapa mereka orang yang baik? Ya, di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya yang baik, makhluk yang baik, khairul bariyah, makhluk yang paling baik di sisi Allah, disebutkan yang pertama kali kriterianya adalah dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita mendapatkan juga kaidah atau kaidah pertemanan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan iman kita itu baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah pertemanan. Apa itu? La tusahib illa mu'mina. Janganlah kalian berteman kecuali bersama orang-orang beriman. Sohib itu apa? Yang selalu mendampingi kemana aja kita pergi, dan di dalam urusan apa kita membahasnya, dia selalu kita ikut sertakan. Kita curhat selalu bersama dia. Kita selalu berbicara dan meminta nasihat darinya. Maka itu namanya sohib. Kalau bahasa daerah sini apa, Pak? Oh, besti. Iya, atau CS. Ya. Atau kalau dalam bahasa yang sering juga disebutkan oleh orang-orang Betawi, sohib. Oh, ini sohib aneh nih. Ini sudah sering diucapkan kalimat sohib. Sohib itu adalah orang yang dekat. Maka pilihlah orang yang dekat, yang senantiasa kita jadikan sebagai teman curhat, teman cerita, teman sharing. Darinya kita senantiasa meminta nasihat dan arahan. Maka jadikanlah orang-orang yang beriman yang menjadi teman dekat kita. Kita lihat ada istilah sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang seterusnya. Dari banyaknya para sahabat kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita sering mendengar istilah yang disebutkan para ulama, para mubalik, para ustadz, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah yang dijadikan sebagai sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan dari mereka yang memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kafir? Atau orang kafir yang dijadikan sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya tidak. Maka berbeda ya kalau kita memilih dia sebagai teman di dalam muamalah. Itu bukan sohib namanya, hanya sekedar urusan dunia. Kalau urusan dunia ini sudah selesai, maka selesailah urusan kita dengannya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan juga transaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka dikatakan sahib Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Selesai urusan dunia, maka selesai komunikasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka. Nabi tidak duduk-duduk dengan mereka. Nabi tidak berbicara seakrab-akrabnya dengan mereka. Sudah selesai urusan dunia dengan mereka, selesailah komunikasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka. Maka seharusnya demikian pula kita dengan orang-orang di dalam muamalah. Pilihlah di dalam bermuamalah, pilihlah di dalam berteman, apalagi itu sebagai teman kita yang dekat, sahib kita, maka hendaknya pilihlah mereka dari orang-orang yang beriman. La tusahib illa mu'mina. Maka inilah diantara upaya agar kita bisa menjadi orang yang beriman. Di antara upaya agar kita bisa menjadi orang yang beriman adalah memilih teman-teman dekat yang beriman, dari golongan orang-orang yang beriman. Karena iman tadi sebagaimana yang sudah kita terangkan di awal, iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Maka bagaimana iman kita ini bisa senantiasa bertambah baik kualitasnya? Yaitu adalah di antara upaya kita yang harusnya kita lakukan, kita selektif di dalam memilih teman. Hendaknya yang kita pilih dari teman-teman kita adalah dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki keimanan dan keluarga kita pun juga memiliki keimanan, maka ini adalah kunci kebahagiaan. Kunci seorang hamba bisa bahagia di dunia
lebih-lebih dia meraih kebahagiaan di akhirat kelak, yaitu adalah memiliki keimanan. Karena iman adalah syarat mutlak, syarat utama untuk bisa seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidaklah bisa masuk ke dalam surga sampai sebelumnya kalian telah beriman. Sampai sebelumnya kalian telah beriman. Artinya syarat untuk bisa masuk ke dalam surga yaitu memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kaidah yang bagus untuk kita catat, untuk menjadi pengingat diri kita dan keluarga kita ketika kita ingin bahagia di dunia dan ketika kita ingin meraih kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Maka teruslah kita berupaya untuk menjaga keimanan kita kepada Allah dan menanamkan keimanan yang baik kepada keluarga kita, untuk mereka senantiasa beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat yang kedua daripada kriteria orang soleh adalah mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Dan tentunya yang selanjutnya kita bahas di sini, seperti apa perkara yang baik dan seperti apa perkara yang mungkar. Bagaimana kita bisa melihat perkara ini baik dan bagaimana kita bisa melihat ini perkara yang mungkar. Maka barometer untuk hamba Allah tabaraka wa ta'ala agar mereka bisa mudah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar adalah mereka harus berpijak kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh petunjuk, kita butuh rambu-rambu yang menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana kita butuh rambu-rambu agar menjadikan perjalanan kita di jalan itu menjadi baik, menjadi terjaga daripada hal-hal yang buruk. Kita hendaknya memahami rambu-rambu yang ada di rambu lalu lintas kita. Maka bagaimana agar perjalanan kita di dalam kehidupan ini bisa baik, terselamatkan daripada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mungkar, maka hendaknya kita mengetahui rambu-rambu yang ada di dalam syariat Islam. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran juga, sesuatu yang baik adalah sesuatu yang ada di dalam yang baik di dalam pandangan syariat Islam, dan sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang buruk di dalam pandangan syariat Islam. Bukan yang kita lihat barometer bahwasanya sesuatu itu baik atau buruk dilihat dari adat istiadat, tidak. Bukan barometer untuk penilaian sesuatu apakah itu baik ataupun buruk berdasarkan logika, perasaan dan juga melihat dari apa yang dilakukan oleh banyaknya manusia, tidak. Maka barometer sesuatu itu yang baik, sesuatu itu baik, maka lihatlah menurut kacamata syariat Islam. Dan kita mau melihat sesuatu itu buruk, maka lihatlah daripada kacamata syariat Islam. Karena syariat Islam bersumber daripada petunjuknya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak akan pernah salah, yang tidak akan pernah membawa orang-orang yang berhukum dengannya di dalam kesesatan. Tidak pernah akan keliru petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sumber petunjuk. Di dalam Quran, awal Quran surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Quran.
Zalikal kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa maksudnya tidak ada keraguan di dalamnya, Pak? Apa yang dimaksud dengan tidak ada keraguan di dalamnya? Meyakini semua isinya. Maksudnya keraguan di sini apa, Pak? Ragu kalau di dalamnya terdapat perubahan. Ragu kalau di dalamnya ada inhiraf, penyelewengan. Ya, penyelewengan artinya di sini apa? Bisa jadi ada tambahan dari lisan-lisan manusia di dalam Al-Quran. Sebagaimana kitab-kitab yang lainnya, kitab Taurat, kitab Injil, kita melihat saat ini daripada rohib yang membawa, pendeta-pendeta yang membawa, sudah terdapat perubahan-perubahan daripada kitab-kitab yang Allah turunkan daripada kitab samawi tersebut, baik itu Zabur, Taurat ataupun juga Injil. Sudah terdapat perubahan, entah itu ditambahkan atau dikurangi atau dihapus, sehingga kita bisa ragu ini apakah benar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala atau tambahan daripada lisan-lisan manusia. Adapun di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tidak ada yang dikurangi daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Karena sungguh Al-Quran adalah firman Allah yang selalu Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan. Dan yang dimaksud dengan peringatan di sini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena fungsi daripada Al-Quran, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai peringatan, mengingatkan manusia. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Maka kita tidak ragu lagi. Tidak boleh kita ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran semuanya di dalam penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang manusia tidak akan mampu dan sanggup untuk merubahnya, menyelewengkan maknanya. Semuanya akan selalu berada di atas hak apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka rujukan manusia, hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang soleh, daripada perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar adalah apa yang telah ditentukan di dalam syariat Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Hadis pun juga menjadi petunjuk. Hadis pun adalah juga menjadi petunjuk. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Quran surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, bahwasanya apa yang diucapkan dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan wahyu, merupakan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia adalah merupakan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan illa wahyu yuha, merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun juga telah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Sekiranya kalian wahai umatku berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, lan tadillu ba'di, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelah sepeninggalanku. Tadillu yaitu sesat, berada di dalam kesesatan. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelah aku wafat, setelah aku meninggalkan kalian. Apa dua perkara yang telah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan jika umatnya berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, mereka tidak akan pernah jauh daripada hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan senantiasa berada di dalam petunjuknya Allah Tabaraka Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Kitabullah wa sunnati, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadi barometer, ukuran untuk kita bisa melihat apakah ini perkara yang ma'ruf ataupun ini perkara yang mungkar. Dan tentu sebelum kita melaksanakan perkara yang ma'ruf, kita harus tahu dulu apa perkara yang ma'ruf. Dari mana kita merujuk perkara itu menjadi perkara yang ma'ruf?
yaitu dari Al-Quran dan hadis. Sebelum kita mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran, maka kita harus mengetahui secara pasti apakah itu termasuk daripada perkara yang mungkar atau tidak. Bagaimana kita mengetahui perkara itu mungkar atau tidak? Maka hendaknya kita merujuk kepada sumber hukum-hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah, hakim yang maha adil, yang tidak akan pernah menzalimi satupun daripada manusia, daripada hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka hukum-hukum yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan di dalam syariat Allah, hukum yang telah ditentukan oleh Allah, semuanya adalah hukum yang baik, hukum yang adil, karena yang telah menentukannya adalah juga Rabb yang maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Seorang hamba yang soleh, dari kriteria yang kedua ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya orang yang soleh itu adalah orang yang tidak egois di dalam ibadahnya. Dia tidak sibuk memikirkan hanya perkara yang ada dari amalannya, tidak. Tetapi dia juga berupaya untuk mengajak orang lain, mengajak saudaranya, mengajak kaum muslimin untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Maka poin yang kedua ini kita mendapatkan pelajaran apa? Orang soleh bukan hanya sibuk memikirkan urusannya diri sendiri, tetapi dia juga hendaknya memikirkan keadaan orang lain. Jadi orang soleh itu tidak sibuk dengan hanya dirinya sendiri. Oh, dia sholat, udah sholat sendiri, tidak mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Hendaknya kalian memerintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan juga bersabarlah hendaknya kita di dalam mengajak keluarga kita untuk bisa menegakkan ibadah sholat. Dan di dalam Quran surat At-Tahrim pun juga kita mendapatkan pelajaran, ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga daripada siksa api neraka. Bukan hanya diri kita, kita upayakan untuk menjaga diri kita daripada siksa api neraka, tetapi juga hendaknya kita upayakan menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka. Maka dari sini bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita di dalam ibadah, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka, kalau kita tidak menerapkan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka masyarakat kaum muslimin dan muslimat, masyarakat umat Islam hendaknya berupaya untuk mengamalkan kaidah ini, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika kita diajak di dalam kebaikan dan dicegah daripada kemungkaran, jangan pernah kita abaikan, dan jangan pula kita marah-marah. Kadang-kadang ada orang yang dinasehati, malah dia balik untuk apa? Memberikan kalimat yang tidak baik kepada orang yang memberikan nasihat kepada dia. Dia mengatakan apa? Sudahlah, urus diri Anda sendiri. Tidak bisa. Karena kita adalah makhluk atau hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang hidup di dalam kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ketika kalian melakukan kemungkaran, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, dampak buruk daripada kemungkaran, dampak negatif daripada kemaksiatan. Ketika masyarakat mereka tidak ada kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar, semuanya sibuk untuk dengan urusannya masing-masing. Yang bermaksiat tetap saja dibiarkan bermaksiat, maka Allah akan turunkan azab, dan azab tersebut, siksaan tersebut bukan hanya Allah berikan kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat, tetapi juga kepada orang-orang yang beribadah, orang-orang soleh, tetapi mengabaikan kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka sebab kita mendapatkan azab dari Allah tabaraka wa ta'ala, sebab kita ditimpakan siksaan Allah tabaraka wa ta'ala, diantara sebabnya adalah apa? Kita mengabaikan kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Kemudian sebaik-baik perkara ma'ruf dan seburuk-buruk perkara mungkar itu apa, Pak? Sebaik-baik daripada perkara ma'ruf dan seburuk-buruk daripada perkara mungkar itu apa? Sebaik-baik perkara ma'ruf tauhid, seburuk-buruk perkara mungkar syirik. Ahsantum, barakallahu fiikum.
Maka dari sini pun juga kita mendapatkan pelajaran. Sebelum kita mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan-ketaatan atau jenis-jenis amal ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, seperti sedekah, seperti membaca Al-Qur'an, zikir, maka sebaik-baik perkara ma'ruf yang hendaknya kita perintahkan kepada umat ini, kepada keluarga kita untuk mereka laksanakan adalah berkaitan tentang masalah iman, berkaitan tentang masalah tauhid, berkaitan tentang masalah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, berkaitan tentang masalah iman. Baru kemudian masalah kemungkaran, seburuk-buruk perkara mungkar, yaitu adalah masalah syirik. Dan kita lihat Luqman tatkala memberikan nasihat kepada anaknya, beliau berupaya untuk mencegah anaknya, melarang anaknya untuk melakukan perkara mungkar, dan perkara mungkar yang paling mungkar yang disebutkan oleh Luqman agar anaknya meninggalkan perkara tersebut adalah berkaitan tentang masalah syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ditegaskan oleh Allah tabaraka wa taala perkataan Luqman ini di dalam Quran surat Luqman. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan, karena sesungguhnya syirik itu adalah merupakan perkara yang sangat besar atau dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena umat ini menjadi umat yang spesial, umat Islam menjadi umat yang paling baik di sisi Allah tabaraka wa taala karena memiliki kaidah atau menerapkan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat di ayat sebelumnya, Quran surat Ali Imran ayat 110. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, penilaian yang baik kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam. Padahal umat ini kan banyak, namun umat yang paling dipuji oleh Allah tabaraka wa taala, yang diberikan penilaian yang baik di sisi Allah tabaraka wa taala adalah umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kriteria umat Islam yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memuji umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka menerapkan kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirmankan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, ini dikeluarkan untuk manusia. Kenapa kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia? Karena kalian memiliki kriteria, kalian memiliki sifat unggulan, sifat yang spesial. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa mengajak manusia di dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, senantiasa mencegah umat ini daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah. Sekali lagi yang menjadikan umat ini menjadi umat spesial, umat yang dipuji, umat yang dinilai baik oleh Allah tabaraka wa taala, wa tu'minuna billah. Kriteria yang selanjutnya disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala adalah kalian memiliki keimanan yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka umat Islam adalah umat yang memiliki keimanan, umat Islam adalah umat yang berupaya menerapkan kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya, yusari'una fil khairat. Yusari'un itu adalah artinya apa? Bersegera, bukan hanya beramal, bersegera. Ya, kalau beramal itu berarti apa? Ya hanya sekedar melaksanakan. Tetapi bisa jadi ada upaya untuk bisa jadi di dalam hatinya ada keinginan untuk menunda-nunda. Adapun yusari'un yaitu adalah tidak adanya keinginan hati untuk menunda-nunda. Taswif atau ta'khir. Dia tidak mau mengakhirkan. Ketika dia mendapatkan kesempatan untuk beramal, bersegera dia beramal.
dia tidak mau menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan tersebut, karena bisa jadi tidak ada lagi kesempatan setelahnya. Karena bisa jadi ketika dia menunda-nunda, maka akan hadir yang namanya penyesalan. Penyesalan kalau kiranya dahulu dia pernah mendapatkan kesempatan, tapi ternyata dia abaikan kesempatan tersebut untuk melaksanakan kebaikan, amal soleh, amal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat penyesalan yang Allah abadikan daripada penyesalan orang-orang kafir, yang ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk beramal, mereka mendapatkan kemampuan untuk beramal, melaksanakan amal soleh, ya sesuatu itu dikatakan soleh apabila soleh dilihat di dalam kacamata syariat Islam. Sesuatu itu bisa dikatakan baik kalau memang baik di dalam kacamata syariat Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Tatkala datang kepada mereka kematian, yaitu kepada orang-orang kafir, ya, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku untuk bisa hidup, ya, di dalam kehidupan dunia. Rabbirji'un, kembalikanlah aku. Artinya minta kembali kemana? Ke dunia. Apakah yang mereka minta ini akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya tidak. Sesuatu atau kehidupan dunia adalah kehidupan beramal. Adapun tatkala kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berada di dalam kehidupan akhirat, tidak ada lagi amal. Yang ada nanti di dalam kehidupan akhirat adalah hisab. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan amal, tidak ada hisab. Kehidupan akhirat adalah kehidupan hisab, tidak ada amal. Ya, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka apa yang mereka minta tidak mungkin akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbirji'un, mereka berandai-andai agar mereka bisa dikembalikan oleh Allah untuk hidup kembali di kehidupan dunia ini. Untuk apa mereka meminta dikembalikan di dalam kehidupan dunia ini? La'alli a'mal, agar aku bisa beramal. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melaksanakan amal soleh. Taraktu, yang apa dahulu aku pernah tinggalkan. Taraktu artinya aku tinggalkan. Taraktu, aku tinggalkan. Di sini ada unsur kesengajaan. Di sini ada unsur pengabaian. Ya. Diabaikan dengan sengaja, ditinggalkan dengan sengaja. Berbeda lagi kalau tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dia meninggal dalam keadaan belum berhaji dan memang tidak ada kemampuan untuk berhaji. Ini berbeda lagi hisabnya. Tetapi dia meninggal dalam keadaan memiliki kemampuan, sehat badannya, hartanya dia punya, ya, dia kaya, dia punya rezeki yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan ada, kesempatan ada, tapi dia tinggalkan, diabaikan dengan unsur sengaja. Maka inilah yang akan menjadi penyesalan nanti bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Dia memiliki kesempatan, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan amal soleh tersebut, tapi diabaikan dengan sengaja, ditinggalkan dengan sengaja. Maka bisa jadi kita akan mendapatkan penyesalan sebagaimana penyesalan yang telah Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Maka sebelum kita menyesal, ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, bersegeralah kita beramal, bersegeralah kita melakukan kebaikan. Lihat fil khairat, dan di sini Allah katakan fil khairat, bukan dalam satu amal, tetapi banyak amal. Fil khairat. Kenapa kita harus memperbanyak amal? Karena kita tidak tahu mana amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cukuplah kita sebenarnya dengan satu amalan, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Sebagaimana di dalam Quran akhir daripada surat Al-Kahfi, kita lihat Allah di sini tidak menyebutkan banyak amal, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hanya satu amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin
Siapa yang punya harapan, berharap dia bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertemuan seorang hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pertemuan yang baik hanya berada di dalam surga. Maka ketika seorang hamba ingin bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surga, falyamal amalan salihah. Di sini disebutkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah melakukan banyak amal atau satu amal? Satu amal, karena amalan salihah itu berarti satu amal. Tapi kalau amalannya banyak, a'mal sholihat. Falya'malu a'malan sholihah atau sholihat. Seperti di dalam Quran surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, alladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di akhir juga surat Al-Kahfi Allah terangkan sholihat. Ya, karena kalau kita tahu dari satu amal kemudian diterima oleh Allah, bernilai pahala di sisi Allah, sebenarnya itu cukup satu amal tersebut yang akan menjadikan kita meraih rahmat Allah untuk masuk ke dalam surga, dan kita tidak tahu. Makanya dari diantara amal ini mana yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya kita memperbanyak amal-amal, dan yang amalan yang harusnya kita perkuat, amalan yang harusnya kita tingkatkan, yaitu adalah amalan yang berkaitan tentang masalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang soleh, kriteria yang ketiga daripada sifat orang yang soleh adalah berupaya bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Dan diantara upaya kita bersegera melakukannya adalah apa? Meraih ampunannya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Ali Imran di ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Lihat, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita di sini bersegera. Maka jangan ketika kita berada di suatu kesempatan, kita bisa melaksanakan kebaikan di kesempatan tersebut, segera kita laksanakan sebelum tidak ada lagi kesempatan. Entah itu karena kita sudah meninggal, atau yang kedua, tertimpa musibah yang paling besar. Apa itu? Murtad. Musibah yang paling besar itu bukan musibah yang menimpa di dalam perkara dunia, tetapi musibah yang paling besar itu adalah yang menimpa di dalam perkara akidah, di dalam perkara iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah musibah yang paling besar yang melanda seorang muslim, yaitu menimpa keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersegeralah kita beramal sebelum tadi kita tidak memiliki kesempatan karena kita telah diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau yang kedua, kita tertimpa musibah yang paling besar, yaitu apa? Fitnah kekufuran, fitnah kefasikan, fitnah kesyirikan. Inilah yang harusnya kita khawatirkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, ada di antara kalian di pagi harinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di sore harinya dia telah kafir. Ada di antara kalian di sore harinya dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun di pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di antara sebabnya karena dia menggadaikan agamanya untuk sepotong keuntungan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dunia ini begitu besar godaannya, dunia ini begitu banyak godaannya, sehingga dikhawatirkan akan mengikis, bahkan menghilangkan keimanan kita. Maka ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan amal soleh, bersegeralah kita untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Semoga amal soleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bernilai pahala, dan itu menjadikan kita mudah untuk bisa meraih rahmatnya Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Inilah isi kajian kita yang bisa kita bahas dan kita kupas secara sederhana dan singkat di dalam pertemuan yang juga sangat singkat waktunya. Semoga bisa dipahami dengan baik, bisa diambil pelajarannya dengan baik, serta diamalkan dengan baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal ikhwah dan akhwat sekalian, jika ada pertanyaan
kita buka waktu 5 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Bismillah. Fadhal ya Imam. Kaitannya dengan sedangkan di masyarakat itu mereka punya panggilan kesehatan. Jadi kalau untuk haji rasanya berpanggilan itu gimana? Berpanggilan gitu. Semuanya rata-rata dalam kebaikan masih kayak gitu, panggilan. Ya, panggilan. Padahal kita kan harusnya apa? Bersegera untuk memenuhi panggilan. Di antara sesuatu yang bisa kita lihat, orang yang mudah untuk dipanggil melakukan kebaikan adalah diantaranya dia berupaya menjaga sholatnya. Makanya di dalam azan kita mendengarkan di antara lafaz azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Ketika seorang hamba baik sholatnya, maka amalan-amalan yang lainnya pun juga akan baik, sebagaimana ini telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga sebaliknya, jika sholatnya buruk, dia selalu melalaikan ibadah sholatnya, dia selalu mengabaikan bagaimana kualitas sholat yang dilaksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga akan buruk, akan jelek, ya. Maka kita bisa melihat orang ini akan mudah untuk diajak di dalam kebaikan, mudah untuk bisa dihindarkan daripada kemungkaran, yaitu dilihat daripada sholatnya. Maka barometer kebaikan di dalam amal ibadah yang dilakukan oleh manusia, yaitu berada di dalam sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan yang lainnya. Tapi kalau sholatnya buruk, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga akan buruk. Jangan kita membahas haji, jangan kita membahas masalah jilbab, masalah aurat. Karena tidak ada orang yang wanita-wanita muslimah, sekalipun mereka di luar rumah itu tidak menggunakan jilbab, mesti di dalam sholatnya dia akan menutup auratnya. Dia akan menutup auratnya, ya. Kan sebenarnya dari situ dia sudah tahu bahwasanya menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban, dan kewajiban menutup aurat itu bukan hanya berlaku di dalam salat. Ya, biasanya orang-orang yang beralasan karena tidak ada panggilan atau belum ada panggilan karena memang dari dirinya sendiri itu tidak ada keinginan untuk melakukan hal demikian. Kalau ada keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut, mesti dia tidak akan jadikan itu sebagai sebuah alasan. Belum ada panggilan. Panggilan siapa? Ya, panggilan malaikat maut. Kalau sudah dipanggil malaikat maut, baru dia melakukan kebaikan tersebut. Ya, beda lagi. Kalau malaikat sudah memanggil, maka tidak ada lagi yang namanya kesempatan untuk beramal. Maka tentu sebelum kesempatan itu hilang daripada mata kita, sebelum kesempatan itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, maka tatkala kita memiliki kesempatan, bersegeralah kita melakukan kebaikan. Baik itu sholat, baik itu ngaji, baik itu puasa, baik itu haji, umroh, ataupun juga bagi wanita muslimah, yaitu adalah menutup aurat. Allah Ta'ala a'lam. Makanya panggilan itu mungkin maksudnya adalah hidayah. Dan hidayah itu ada sebab untuk bisa meraihnya, ada sebab untuk bisa mendapatkannya. Pertama doa, dan doa yang kita baca di dalam Quran surat Al-Fatihah itu adalah diantara inti dari doa agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, diantara sebab agar kita bisa mendapatkan hidayah adalah belajar. Nah, orang-orang yang berat melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah orang-orang yang enggan untuk hadir majelis ilmu, yang malas ngaji. Yang malas ngaji. Nah, kalau ngaji aja dia sudah semangat, ya, pasti ibadah-ibadah yang lain akan mudah dia melaksanakannya, karena ngaji ini berat. Ada yang orang baru duduk 1 detik, 2 detik udah hilang kesadarannya. Udah pindah alam. Berat. Untuk hadir ngaji ini juga berat. Godaannya cukup besar. Maka kalau dia bisa melawan hawa nafsunya, ketika ngaji dia bisa hadir dan bisa fokus dan konsentrasi, maka insya Allah di dalam ibadah-ibadah yang lainnya pun juga akan mudah, akan ringan dia melaksanakannya.
maka ada sebab untuk bisa mendapatkan hidayah. Pertama berdoa, kemudian yang kedua belajar, kemudian yang ketiga pilihlah teman yang baik. Kenapa orang-orang ini malas di dalam melakukan kebaikan? Karena memang dia berteman dengan teman-teman yang malas di dalam melakukan kebaikan. Coba kalau sebaliknya dia berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang yusari'una fil khairat, yang berupaya untuk bersegera melakukan kebaikan, maka niscaya dia pun juga akan memiliki semangat yang baik di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Fadhal, Pak. Fitnah, ujian. Taib. Ya. Fitnah itu berarti dua. Ya, fitnah itu berarti dua. Pertama musibah, yang kedua adalah ujian. Fitnah itu adalah artinya dua. Di antara maknanya adalah fitnah itu pertama ujian, kemudian adalah musibah. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah fitnah atau adalah musibah? Jadi lihat ketika keadaan kita selanjutnya, ketika kita mendapatkan perkara buruk tersebut, karena fitnah dan musibah mesti kedua-duanya buruk, sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, kita lihat keadaan kita di dalam menerimanya. Tatkala kita menerimanya, makin kuat iman kita, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang buruk tersebut adalah sebagai ujian. Tapi kalau ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk tersebut menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang buruk tersebut adalah sebagai musibah. Sebagai musibah, ya. Maka bagaimana keadaan kita setelah mendapatkan perkara yang buruk tersebut? Kalau makin kuat dan makin semangat, makin baik ibadah kita kepada Allah, maka itu sebagai ujian. Tapi ketika itu menjadikan kita lebih lalai lagi daripada mengingat Allah Tabaraka wa taala, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadi yang buruk tersebut adalah sebagai musibah. Jadi bagaimana kita bisa membedakan ini baik ataupun ini buruk daripada fitnah tersebut? Lihatlah keadaan kita setelahnya. Kalau makin dekat, maka yang fitnah tadi menjadi ujian. Kalau makin buruk, maka fitnah tersebut menjadi musibah. Ya, karena musibah yang paling buruk yaitu adalah musibah yang menimpa akidah, yang menimpa amal, yang menimpa iman, sebagaimana tadi telah kita terangkan. Allahu taala a'lam. Sebagaimana kita lihat, Nabi pun juga mendapatkan sesuatu yang buruk daripada keturunannya, ya, yaitu Nabi Nuh memiliki anak yang bernama Kan'an, ya. Apakah ini sebagai musibah kepada Nabi Nuh alaihi salam? Maka jawabannya tidak, tetapi ini sebagai ujian. Apakah dia tetap beriman kepada Allah atau jangan-jangan kufur gara-gara anaknya malah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah juga menjadi fitnah. Dia bisa menjadikan kita dekat dengan Allah atau dia bisa menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, terakhir tadi kan disampaikan kriteria orang soleh. Nah, ada ini menjadi barometer untuk kita juga kan. Apakah kriteria tersebut harus terpenuhi semua tidak kita dikatakan soleh? Apakah misalkan kita bersegera itu mungkin kita masih bisa bersegera untuk yang wajib, tapi kita belum bersegera, sehingga kita belum dikatakan soleh, atau soleh itu ada tingkatannya. Baik, barakallahu fiikum. Adapun kalau memang sudah dikatakan soleh, maka sudah berlaku untuk semuanya. Ya. Kalau dikatakan soleh berarti berlaku untuk semua. Ya. Dan tentunya makanya ini tadi sebagaimana faidah nasihat yang telah kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan masalah iman. Orang yang soleh itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Kalau keimanannya ini baik, ini akan berdampak kepada poin yang kedua dan poin yang ketiga. Mesti dia akan berupaya untuk mengajak orang lain di dalam kebaikan dan mencegah orang lain daripada
kemungkaran. Kemudian yang ketiga juga, ketika dia imannya baik kepada Allah, dia akan senantiasa berupaya bersegera di dalam kebaikan. Dan tentunya ini yang ada tahapannya. Kebaikan yang kita laksanakan tentunya yang harusnya kita segerakan, yaitu adalah yang berkaitan tentang masalah yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah adalah yang wajib terlebih dahulu, faraid. Faraid, baru setelah itu mengikuti yang dengan sunnah. Artinya sunnah ini adalah sebagai pelengkap daripada pahala amalan wajib. Yang terlebih dahulu harusnya kita kerjakan, yang harusnya kita jaga terlebih dahulu adalah amalan yang bersifat wajib. Dan ini tentu menjadi peringatan juga, jazakallah khairan, dari pertanyaan ini. Bagus, bahwasanya yang harusnya menjadi perhatian utama kita terlebih dahulu adalah yang wajib. Karena banyak orang dia terlalu fokus dengan amalan sunnah dan dia mengabaikan amalan wajib. Contohnya ya, tahajud. Ada orang yang tahajud tapi ternyata habis itu apa? Ketiduran. Dan bangun-bangun jam ya syuruk. Dia ngejar karena memang mungkin dia mendapatkan penjelasan dari ustadznya. Wah, kalau pengen cari rezeki ya, biar lancar usahanya, jangan lupa bangun ya, malam ya. Tapi yang paling utama seharusnya bukanlah sholat malamnya, tetapi sholat subuhnya, sholat paginya, qobliyahnya saja. Keutamanya apa? Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Padahal itu sunnahnya, qobliyahnya, apalagi wajibnya. Fi dhimmatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berada di dalam tanggungannya Allah tabaraka wa taala, berada dalam tanggungan, dan di antara yang ditanggung oleh Allah apa? Rezekinya, keselamatannya. Maka kalau kita ingin berada di dalam tanggungan Allah, di dalam penjagaannya Allah, di antaranya adalah kita melaksanakan salat subuh. Maka ini menjadi peringatan yang baik untuk kita, bahwasanya semangat di dalam kebaikan yang harusnya kita segera untuk laksanakan dan kita tingkatkan kualitasnya adalah di dalam perkara-perkara yang wajib, baru setelah itu perkara sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Jazakumullah khairan kepada panitia yang telah mengundang, dan juga ikhwan dan akhwat sekalian yang telah mengikuti pelajaran kita, baik yang di tempat musola ataupun juga yang telah mengikuti pelajaran kita melewati media sosial. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi hamba yang soleh. Semoga Allah memberikan kita keturunan yang soleh. Semoga kita diwafatkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Di antara doanya kita meminta agar dikumpulkan bersama orang-orang soleh apa? Wa alhiqni bis solihin. Wa alhiqni bisalihin. Ya, ini diantara doa yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.